Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Yang kemarin kita membahas tentang 4 kebenaran mulia. Setelah 4 kebenaran mulia, hari ini kita akan membahas 3 ciri kehidupan atau tilakana. Kalau kemarin kan 4 kebenaran mulia atau 4 kesunyataan mulia. Ada yang masih ingat nggak apa 4 kesunyataan mulia itu? Ada yang masih ingat? Duka sebab duka, berakhirnya duka, cara mengakhiri duka dan meraih kebahagiaan. Oke. Nah, ada PR kan? Ada, Romo. Ada kan? Romo. Karena ada PR, kita nanti akan bahas PR setelah Ken membacakan parita terlebih dahulu ya. Saya tampilkan paritanya. Ken nyalakan mikrofonnya, yang lain mikrofonnya dimatikan. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi Swakato Ken. Lihat di sini dulu, lihat tampilannya dulu, Ken. Coba dilihat ini, Ken. Ulangin dari awal. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Ken, Ya. tampilannya kelihatan kan? Kenapa nggak dibaca artinya dulu? Maksudnya? Coba dilihat ini, kelihatan nggak? Ini loh, Sang Bagawa. Coba diulangin lagi. Sama artinya dulu. Ya sama artinya dong. Oh. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Sang Bagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bagawa. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhamma Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sang Hasiswa, Sang Bagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangho. Namo Sanghaya. Sabe Sata. Bantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu. Oke, terima kasih Ken. Nah, hari ini kita akan membahas PR-nya terlebih dahulu. PR-nya di halaman berapa? 51. Sudah dikerjakan semua? Sudah, Romo. Sudah? Kalau sudah dikerjakan semua, saya minta tunggu ya, saya tampilkan di sini dulu ya. Nomor 1 nanti dibacakan oleh Jocelyn ya. Nomor 2 dibacakan oleh Ken. Nomor 3 dibacakan oleh Jericho. Yuk, silakan Jocelyn. Apa saja 4 kebenaran mulia?
duka, sebab duka, akhirnya duka, cara mengakhiri duka dan meraih kebahagiaan. Oke, betul. Ken jawabannya apa? Nomor 1. Mikrofonnya Ken, mikrofon Ken. Ken, mikrofon. Duka, sebab duka, berakhirnya duka, cara mengakhiri duka, dan meraih kebahagiaan. Oke, betul sekali. Jericho apa jawabannya? Nomor 1. Duka, sebab duka, berakhirnya duka, cara mengakhiri duka dan meraih kebahagiaan. Oke, betul sekali. Sudah betul semua. Nomor 2 dibacakan oleh Ken. Apa tujuan Buddha mengajar keempat kebenaran mulia? Biar kita dapat memahami dan menjalani hidup dengan baik. Oke, Jocelyn apa jawabannya? Memberi kesempatan kepada orang untuk mencapai pencerahan. Oke, Jericho apa jawabannya? Mengakhiri penderitaan. Oke, jawaban yang tepat adalah mengakhiri penderitaan untuk mencapai kebahagiaan tertinggi ya, yaitu nibbana. Tapi jawaban kalian sudah boleh semua, bisa masuk semua untuk menjawabnya. Jadi kalian jawabannya sudah betul semua. Sekarang nomor 3 dijawab oleh Jericho. Siapa saja yang mengalami kebenaran pertama, kita semua mengalami duka. Jocelyn apa jawabannya? Semua makhluk termasuk manusia. Ken jawabannya apa? Semua makhluk hidup. Oke, nah jawaban nomor 3 kan sudah pernah saya jawab ya. Minggu yang lalu kan sudah saya jawab ya. Nomor 3 itu jawabannya adalah semua makhluk termasuk manusia. Oke, berarti jawabannya boleh betul semua. Nomor 4 silakan dibacakan oleh Jocelyn. Mengapa kita harus menyiapkan kebenaran kedua? Karena kita tidak boleh bersedih Gimana Jocelyn? Tunggu jangan di... Mengapa kita harus menyiapkan kebenaran kedua? Karena kita tidak boleh bersedih kelebihan. Oke. Bersedih berlebihan ya, bukan kelebihan. Oke, Ken, nomor 4 Ken. Biar kita kecewa karena keinginan kita tidak terpenuhi. Gimana Ken? Ulang. Biar kita tidak akan kecewa karena keinginan kita tidak terpenuhi. Oke, boleh juga. Jericho, apa jawabannya? Kita harus melenyapkan kebenaran kedua karena kebenaran kedua adalah penderitaan. Oke, nah jawabannya adalah mengapa kita harus melenyapkan kebenaran kedua supaya di jawaban Jocelyn sudah betul, jawaban Ken sudah betul, nah jawaban Jericho juga betul karena kebenaran kedua itu tentang apa? Duka. Duka itu adalah penderitaan. Kenapa kita harus melenyapkan penderitaan? Mengapa? Supaya kita mencapai kebahagiaan. Harusnya itu ya jawabannya ya. Supaya kita mencapai kebahagiaan. Nomor 5 dijawab oleh Ken. Ken, nomor 5 Ken. Bagaimana langkah-langkah mencapai kebenaran ketiga? Adanya kebahagiaan dan berakhirnya duka. Adanya langkah-langkahnya, oke. Coba Jericho apa? Langkah-langkah untuk mencapai kebahagiaan berakhirnya duka? Tidak marah-marah, berbahagia, dan lain-lainnya. Tidak marah-marah, berbahagia, dan lain-lain. Oke, Jocelyn apa jawabannya? Merayakan ulang tahun bersama orang yang dicintai. Merayakan ulang tahun dengan orang yang dicintai. Oke. Bagaimana langkah-langkah mencapai berakhirnya duka?
Berakhirnya duka berarti adanya kebahagiaan. Berarti langkah-langkah untuk mencapai kebahagiaan adalah ketika keinginan kita terpenuhi. Ketika keinginan kita terpenuhi, langkah-langkahnya di Jocelyn tadi udah lebih tepat ya daripada Ken sama Jericho. Tapi jawaban Jericho sama Ken udah boleh juga sih, udah boleh juga ya. Tapi yang tepatnya adalah ketika keinginan kita terpenuhi ya. Oke. Jawaban kalian sudah boleh, sudah mengerti semua tentang 4 kebenaran mulia. Yang terpenting kalian itu mengerti tentang 4 kebenaran mulia ya. Oke, sekarang kita masuk di pelajaran selanjutnya. Coba kalian buka di halaman 54. Hari ini kita akan membahas tentang 3 ciri kehidupan. Apa itu 3 ciri kehidupan? Ada yang ngerti nggak apa itu 3 ciri kehidupan? Kalau di dalam bahasa Pali, 3 ciri kehidupan itu namanya tilakana. Apa namanya 3 ciri kehidupan dalam bahasa Pali? Tilakana ya, dibacanya kalian boleh baca tilakana boleh atau tilakhana bacanya ya. Oke, kita akan bahas apa saja yang dimaksud dengan tilakana. Yang dimaksud dengan tilakana ini ada 3 ciri-cirinya yang dimaksud dengan tilakana ya. Romo, Tilakana, ya. mau tanya. Oke. Sampai sekarang masih ada Romo yang pakai bahasa Pali? Sampai sekarang masih ada yang pakai bahasa Pali. Untuk apa? Untuk kehidupan sehari-hari? Iya. Untuk kehidupan sehari-hari tidak ada yang menggunakan bahasa Pali. Tetapi kalau untuk di sekolah-sekolah, di sekolah Sri Lanka masih banyak yang menggunakan bahasa Pali. Dan juga ada kampus-kampus yang jurusannya jurusan bahasa Pali. Ada jurusan-jurusan bahasa Pali. Jadi kalau di Indonesia bahasa Pali tidak digunakan, hanya digunakan untuk membaca parita saja. Di negara lain juga begitu, tetapi ada kampus-kampus yang khusus untuk mempelajari bahasa Pali. Ada juga orang yang berpidato menggunakan bahasa Pali. Karena bahasa Pali dari zaman dahulu itu tidak digunakan untuk bertutur kata. Bahasa Pali itu hanya digunakan untuk ceramah dari Sang Buddha saja. Jadi tidak orang ngomong dengan bahasa Pali. Mereka lebih condong ke bahasa namanya bahasa Dewanagari. Itu bahasa dari negara India. India Barat, India Utara, Dewanagari. Hampir mirip dengan bahasa Dewanagari, tapi kalau bahasa Pali lebih condong digunakan hanya untuk membaca parita saja. Begitu, Ken. Sudah mengerti? Nanti kita lihat coba di YouTube ada, kalau Ken mau belajar bahasa Pali itu ada di YouTube bagaimana cara belajar bahasa Pali. Oke, kita masuk dulu ya. Hari ini kita belajar namanya tilakana. Ti itu bahasa Pali, ti. Artinya 3. Kalau bahasa Indonesia kan 3. Tapi kalau bahasa Pali cuma ti. Jadi kalau 4 bahasa Palinya catur. Kalau kalian tahu permainan catur, kalian ingat angka 4. Itu namanya catur atau catu. Nah, hari ini kita masuk ke 3 ciri kehidupan ya. Ini coba saya bacakan dulu ya yang ini ya, nanti kalian gantian membaca ya. 3 ciri kehidupan. 3 ciri kehidupan di dalam bahasa Pali disebut tilakana. Artinya 3 ciri kehidupan.
ia juga biasa diartikan sebagai 3 corak umum. Nah, 3 corak umum ini seringkali kita jumpai. Nah, 3 ciri tersebut adalah 3 sifat yang menjadi ciri-ciri keberadaan dari segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Yaitu bahwa segala sesuatu di alam semesta ini bersifat tidak kekal, yaitu anicca, tidak memuaskan atau menimbulkan penderitaan, duka, dan tanpa inti yang kekal, anatta. Nah, 3 ciri kehidupan itu ini. Coba dibacakan. Nomor 1, Jocelyn. Nomor 2, Ken. Nomor 3, Jericho. Coba dibaca. Jocelyn? 1. Ciri selalu berubah atau anicca. Oke, Ken? Perhatikanlah segala sesuatu di sekitarmu. Ken? Ya? Coba dilihat ke kameranya, ke layar HP-nya. Di layar HP-nya. Nomor 2. Oh. Nomor 2, ciri tidak memuaskan. Ini yang di sini ya, yang di layar tuh. Kelihatan nggak di layar tuh? Oke, itu cuma yang 2 itu. Coba baca. Ciri tidak memuaskan atau duka. Oke, Jericho nomor 3. 3. Ciri tiada inti yang kekal atau anatta. Oke, ciri. Nah, ini adalah 3 ciri kehidupan. 3 ciri kehidupan yang harus kalian ingat-ingat ya, yang nanti tetap akan kita pelajari hari ini itu 3 ini. Cuma 3 hal ini yang akan kita pelajari. 1, anicca, 2, anatta, 2, duka, 3, anatta. Cuma ini. Anicca itu berubah, selalu berubah. Duka tidak memuaskan atau penderitaan. Anatta tiada inti yang kekal. Jadi anicca selalu berubah. Duka tidak memuaskan. Anatta tiada inti yang kekal. Inilah yang akan kita pelajari. Cuma 3 ya. Coba kalian buka di halaman 55. Coba kalian lihat di halaman 55. Kalian lihat gambar itu. Nah, gambar di dalam kehidupan tidak ada yang serba instan. Jadi di dalam kehidupan itu tidak ada yang serba instan. Semua berawal dari kecil hingga menjadi besar. Ken, Jocelyn, Jericho bisa besar sampai sekarang ini berasal dari bayi, berasal dari kecil. Ya apa tidak? Nah, itulah yang disebut dengan anicca, selalu berubah. Kalau duka, Ken pasti pernah nangis. Jocelyn juga pernah nangis. Jericho juga pernah nangis. Iya kan? Pasti pernah nangis kan? Pernah tertawa juga. Nah, itu namanya juga berubah. Ada menangis, ada tertawa. Itulah yang disebut anicca. Kalau tidak memuaskan, semua tidak memuaskan. Kalau kita menjadi tua, kita keriput, rambutnya memutih, kan menjadi tua, pasti tidak memuaskan, sedih. Kalau tiada inti yang kekal, nanti kita akan bahas ya, oke? Sekarang nomor 1 yang ciri selalu berubah, saya minta kepada Jocelyn untuk membacakan di halaman 55. Terus yang nomor 2, ciri tidak memuaskan, nanti dibacakan oleh Jericho. Lalu yang ketiga,
ciri tiada inti yang kekal atau anata saya minta dibacakan oleh Ken. Oke, silakan Jocelyn untuk membaca halaman 55 yang nomor 1. Silakan. 1. Ciri selalu berubah atau anicca. Perhatikan segala sesuatu di sekitarmu. Misalnya, tumbuhan-tumbuhan. Apakah pohon kelapa bisa langsung besar dan berubah? Tentu tidak, bukan? Apakah gedung sekolah yang kamu tempati ini langsung jadi? Apakah kamu bisa langsung besar seperti sekarang? Apa akibatnya kalau buah kelapa tidak tumbuh-tumbuh? Apa akibatnya jika gedung sekolah ini hanya berubah pondasi? Bagaimana jika kamu menjadi bayi terus? Kebenaran tentang sifat selalu berubah berlaku bagi segala sesuatu di dunia ini. Buah kelapa yang tumbuh menjadi tunas, lalu ditanam dan tumbuh menjadi pohon kelapa. Pohon tersebut menghasilkan buah kelapa yang lembat. Lalu pohon tersebut menjadi tua dan akhirnya mati. Proses disebut sebagai perubahan. Jika buah kelapa tidak berubah menjadi tunas, tidak akan ada pohon kelapa. Jika tidak ada pohon kelapa, tidak akan ada buah kelapa. Dan begitu seterusnya. Dengan demikian, hukum perubahan penting bagi kehidupan ini. Demikian juga manusia. Bayangkan jika manusia tidak mengalami perubahan, misalnya tetap menjadi bayi, tidak akan ada anak-anak, dan tidak akan ada orang dewasa, dan seterusnya. Perumpamaan di atas adalah bukti bahwa hukum perubahan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Jadi, apakah perubahan itu menakutkan atau menyenangkan? Hukum perubahan bersifat netral dan adil karena ia berlaku bagi semua, baik yang bersifat positif ataupun negatif. Perubahan ke arah negatif adalah perubahan yang tidak diinginkan sehingga umumnya ditakuti oleh semua orang. Sebaliknya, perubahan ke arah positif adalah perubahan yang diharapkan dan umumnya semua orang senang. Perubahan negatif, misalnya meskipun motor kamu bagus, keren, dan mahal, tetapi karena tidak dirawat, dijaga, akan cepat rusak dan tidak laku dijual. Sebaliknya, jika motor yang bagus tersebut dirawat, dijaga, dan digunakan dengan hati-hati, ketika dijual akan tetap mahal. Perubahan positif, misalnya meskipun kamu pada mulanya bodoh, tetapi kemudian kamu menyadari kebodohanmu sehingga terus semangat belajar, pantang menyerah, pada akhirnya kamu bisa menjadi anak yang paling pandai. Demikian juga sebaliknya, meskipun kamu pada mulanya tergolong anak yang pandai, tetapi karena sombong sehingga malas belajar, pada akhirnya kamu menjadi bodoh dan banyak kesulitan. Berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat diketahui bahwa hukum perubahan adalah sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Dengan adanya hukum perubahan, sedikitnya ada 4 manfaat bagi kita, yaitu setiap orang bisa mengubahnya lebih baik di masa depan, memberi rasa tenang karena tiada kesulitan yang tidak dapat diatasi, mengikis kesombongan karena tiada guna, dan memberi semangat untuk terus berbuat baik. Oke, sudah, terima kasih Jocelyn sudah membacakan. Nah, kita akan bahas dulu yang nomor 1, yaitu anicca. Kalian pasti pernah dengar kan kata-kata anicca kan? Pernah kan? Nah, anicca itu adalah ciri yang selalu berubah. Nah, ciri anicca ini bisa kita temui di sekitar kita. Ciri-ciri anicca ini banyak sekali kita temui. Contohnya tumbuh-tumbuhan. Ini contoh yang ada di buku, yaitu adalah pohon kelapa nanti ya.
Apakah kalau pohon kelapa pasti kan dari kecil sampai besar, tumbuh dan menjadi pohon kelapa yang besar lalu berbuah. Itu adalah yang dimaksud dengan anicca, selalu berubah-ubah. Terus rumah kan harus dibuat dari pondasi terlebih dahulu. Baru bisa menjadi rumah yang ada atapnya. Itu contoh-contohnya. Nah, nanti saya akan memberikan beberapa lagi contohnya. Ini yang di paragraf kedua ya. Kebenaran tentang sifat yang selalu berubah berlaku bagi segala sesuatu di dunia ini. Nah, ciri-ciri anicca ini berlaku bagi semua. Jadi anicca ini berlaku untuk semua ya. Buah kelapa yang tumbuh menjadi tunas lalu ditanam, tumbuh menjadi pohon kelapa. Pohon kelapa menghasilkan buah kelapa yang lebat, lalu pohon kelapa menjadi tua, dan akhirnya pohon kelapa mati. Proses tersebut disebut dengan perubahan, ya. Prosesnya ini disebut dengan perubahan. Jadi dari kecil, sedang, dan besar disebut perubahan, selalu berubah-ubah. Nah, dengan demikian hukum perubahan penting bagi diri kalian ya. Hukum anicca itu paling penting loh bagi diri kalian ya. Contohnya saja, jika kalian mengalami perubahan, misalnya kalian dari menjadi kecil, anak-anak, menjadi tua, dan seterusnya. Nah, perumpamaan-perumpamaan itu adalah bukti bahwa perubahan memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia. Jadi, hukum anicca ini sangat penting bagi diri kalian ya. Perubahan dari positif menjadi negatif, perubahan dari negatif jadi positif. Itu juga adalah disebut dengan anicca. Anicca. Siapa yang pernah menangis? Semua pernah menangis? Setelah menangis, kalian dihibur oleh teman-teman, dihibur oleh orang tua, atau setelah kalian menangis, apakah kalian bisa menangis selamanya? Nggak mungkin kan menangis selamanya. Setelah menangis, pasti kalian bisa tertawa, bisa bahagia. Nah, itu adalah contoh anicca. Sekarang saya mau minta kepada kalian bertiga, coba berikan satu contoh anicca yang ada di sekitar kalian. Contoh-contoh anicca itu apa saja? Coba siapa yang bisa langsung nyalakan mikrofonnya. Contoh-contoh anicca yang ada di sekitar kalian. Siapa yang mau memberikan contoh anicca? Ken, mau Ken? Ken? Nyalakan mikrofonnya Ken. Reza, Romo. Dulu ya, Ken dulu ya, Jericho ya. Oke, nyalakan mikrofonnya Ken. Contoh anicca Ken. Contoh sesuatu yang selalu berubah. Paling gampang, barang yang kita pakai setiap saat. Sifat Roma. Hah? Sifat, contoh. Iya, contohnya. Bagaimana contohnya? Sifat. Dari bagaimana menjadi bagaimana? Jika ada orang baik yang dipuji-puji, sifatnya baik. Sehabis dipuji-puji banyak orang, dia mulai sombong karena dialah yang baik. Oke, mantap, betul tuh. Oke, betul. Sifat ya, sifat tuh juga selalu berubah-ubah ya. Oke, sekarang saya minta yang lain selain Ken kan sudah. Sekarang siapa? Jericho tadi ya, Jericho. Coba Jericho kasih tahu contoh anicca itu. Nanti saya akan kasih contoh yang paling gampang. Tumbuh-tumbuhan, Romo. Bagaimana contohnya?
dari biji, terus batang, dedaunan, akar, sampai buah. Itu ya, selalu berubah-ubah ya. Oke, boleh juga. Contoh yang lain ya, coba Jocelyn, nyalakan mikrofonnya, berikan saya satu contoh anicca. Nanti saya akan kasih contoh yang paling gampang, biar kalian tahu. Yo Jocelyn, kasih saya satu contoh anicca. Semua yang ada di sekitar kita pasti itu anicca, bersifat anicca. Nanti saya akan berikan contoh yang paling gampang sekali. Sering kalian bawa-bawa dan sekarang juga kalian gunakan. Ayo, cepat Jocelyn. Apa contohnya? Paling gampang ini contoh anicca nih. Anicca itu hal yang paling gampang, selalu berubah-ubah. Apa Jocelyn? Masa nggak tahu Jocelyn? Contoh anicca nih, gampang tadi kan sifat. Jericho contoh, kasih contoh ada tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Jocelyn apa coba? Paling gampang sedunia ini, ya paling gampang. Ayo, siapa mau kasih contoh selain ini Jocelyn? Siapa mau bantu Jocelyn? Ken mau bantu Jocelyn? Kasih contoh anicca atau Jericho? Jericho, oh Ken ya, Ken mau kasih contoh nih. Oke, silakan Ken, kasih contoh Ken. Contohnya benda. Benda apa? Jika benda seperti kacamata atau kaca. Jika kita tidak merawatnya, pasti akan berdebu. Nah, tuh kan berubah kan dari bersih jadi berdebu, kan? Mantap, terima kasih Ken. Nah, sekarang saya akan kasih contoh kepada kalian ya. Contohnya paling gampang sekali. Nih, saya kasih contoh. Apa ini? HP. HP. Kenapa contohnya? Coba HP. Baterainya kalau kita cas penuh kan? Penuh kan? Kita cas penuh. Kita gunakan terus sampai sore. Baterainya masih apa habis? Berkurang kan? Habis. Berkurang lah. Kalau baterai jadi dari penuh menjadi berkurang berarti berubah. Contohnya itu paling gampang nggak? Berubah kan? Contoh lagi ini air di dalam gelas. Tadi penuh. Kita minum tinggal setengah. Berubah nggak? Berubah kan? Coba siapa mau kasih contoh lagi yang paling gampang lagi? Ayo, Jocelyn ya. Jocelyn dulu, Jocelyn. Tunggu, Jocelyn tadi kan belum jawab. Oke, saya mau Kalau Jocelyn dulu. kita rajin belajar, kita akan pintar. Sombong. Kalau kita rajin belajar, kita pintar. Tapi kalau kita tidak... Di buku tadi ini kan? Ya. Lihat di buku, jangan lihat di buku dong. Jangan yang ada di buku dong. Contohnya kan banyak, oke? Coba Ken dulu, Ken tadi ya, Ken ya. Nanti kita lanjut ke yang... Hah? Jam. Kenapa jam? Kalau jam, dia kan garisnya itu kan ganti-ganti. Dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4. Oh ya, betul. Itu adalah contoh anicca ya. Berubah-ubah dari jam 1 nanti jadi jam 2, nanti jadi jam 3. Siapa lagi mau kasih contoh anicca? Saya dulu ya. Oke. Contoh anicca apa yang kita pakai ini? Baju. Baju kalau kita pakai sering bisa robek. Bisa warnanya kusam. Nah, berubah nggak? Berubah kan? Udah saya kasih contoh. Siapa lagi mau kasih contoh?
Siapa lagi mau kasih contoh anicca? Banyak sekali anicca yang ada di sekitar kita nih. Ada anicca banyak di sekeliling kalian pun banyak contoh anicca. Penggaris, Romo. Penggaris, kenapa penggaris? Penggaris, kalau kita baru beli, dia bagus. Kalau sudah kita gesek-gesekkan ke meja, akan rusak. Oke, boleh. Berarti sudah mengerti semua ya. Sekali lagi nanti kita akan cari contoh yang lain ya. Kita sudah contoh anicca-nya sudah banyak. Oke, sekarang siapa lagi mau kasih contoh terakhir nih anicca ya? Siapa mau beri contoh anicca lagi? Ken mau kasih contoh anicca? Ken mau kasih contoh? Jocelyn, Roma. Ya, Jocelyn ya. Jocelyn, ayo Jocelyn. Tadi Ken sama Jericho sudah banyak memberi contoh ya. Coba Jocelyn. Banyak nih Jocelyn, contoh-contoh anicca nih. Ayo. Saya kasih contoh terakhir nih ya, setelah saya nanti. Ada sebuah es krim. Kalau kita makan, akan habis. Akan habis. Oke, boleh juga. Saya kasih contoh. Ini apa? Tumbuhan. Tumbuhan ya. Kalau nggak kita siram 1 bulan, bagaimana? Akan layu atau mati. Layu dan mati. Berubah kan? Berubah kan? Jadi perubahan itulah anicca. Itulah yang disebut anicca. Nah, sekarang kita akan yang kedua. Ciri kehidupan yang kedua. Ciri kehidupan yang kedua itu adalah apa tadi ciri yang kedua? Ciri tidak memuaskan. Tidak memuaskan. Ciri yang kedua adalah tidak memuaskan. Tadi yang baca Jocelyn, sekarang yang kedua adalah Jericho. Nanti yang ketiga baru Ken. Silakan Jericho dibacakan yang kedua. 2. Ciri tidak memuaskan. Perhatikan dunia di sekelilingmu. Apakah ada di antara mereka yang tidak pernah mengalami penderitaan? Apakah ada di antara kamu yang tidak pernah menderita? Ya, semua mengalami bahkan benda mati sekalipun termasuk mengalami corak penderitaan ini. Karena benda mati pun dapat rusak, hancur, dan tidak indah lagi seperti semula. Inilah ciri yang kedua tentang segala sesuatu di dunia ini. Menjadi tua umumnya tidak memuaskan. Ia memiliki banyak keterbatasan. Penglihatan menjadi kabur, rambut memutih dan rontok, gigi perlahan tanggal dan habis semua. Ingatan menjadi pikun. Ini adalah ciri di dunia yang harus dilalui oleh semua orang. Sakit adalah kenyataan yang juga tidak dapat dihindari oleh setiap orang. Sakit sangat tidak memuaskan karena semua menjadi tidak indah. Karena ketika orang terkena sakit, makanan menjadi pahit. Meskipun yang dimakan gula, badan tidak enak meskipun tidur di kasur yang empuk, serta ketinggalan pelajaran karena tidak bisa sekolah. Mati adalah kenyataan yang akan dialami oleh semua orang yang menjadi ciri kehidupan. Kematian umumnya tidak diinginkan, oleh karena itu banyak yang menangisinya karena hal itu terjadi. Apalagi kematian bagi mereka yang masih muda atau merasa belum siap mati. Demikianlah ciri kedua di dunia ini, yaitu semuanya bersifat tidak memuaskan atau duka. Oke, sudah, terima kasih Jericho.
Ini adalah ciri yang kedua ya, tidak memuaskan atau duka. Nah, segala sesuatu yang ada di sekeliling kita pasti pernah mengalami penderitaan. Semua dari kita pasti pernah mengalami penderitaan. Nah, ini adalah corak kehidupan yang kedua, yaitu tidak memuaskan. Siapa saja sih yang mengalami tidak memuaskan? Ada yang tahu? Siapa saja yang mengalami tidak memuaskan? Yaitu semua mengalami tidak memuaskan, termasuk benda mati ya. Ya, semua termasuk benda mati. Nanti kita akan tahu kenapa benda mati kok bisa tidak memuaskan. Contohnya benda mati ya. Kenapa benda mati bisa dikatakan tidak memuaskan? Benda mati contohnya gelas. Gelas kalau jatuh, pecah, hancur. Dan tidak menjadi indah seperti sedia kala. Ya kan? Tidak memuaskan kan? Itu namanya tidak memuaskan. Jadi gelas adalah benda mati. Kalau benda mati saja tidak memuaskan, bagaimana benda hidup? Benda hidup apalagi kan paling tidak memuaskan. Ken-ken tidak memuaskan. Nanti saya minta kalian memberikan contoh yang tidak memuaskan. Saya cuma memberikan sedikit-sedikit saja ya. Menjadi tua umumnya itu tidak memuaskan. Rambutnya putih, giginya tinggal 2. Tinggal 2 pun 1 giginya bisa goyang-goyang. Jalannya sudah tidak bisa lurus, terus rambutnya yang hitam tinggal 1, yang lainnya putih, itu tidak memuaskan. Terus menjadi sakit, itu juga tidak memuaskan. Nah, ini adalah kenyataan. Kenyataan, jadi tidak perlu kita hindari. Sakit adalah kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Sakit sangat tidak memuaskan karena semua menjadi tidak indah. Ketika kita menjadi sakit, makanan menjadi pahit, minuman menjadi pahit, semua menjadi pahit. Sekolah pun tidak bisa kalau kita sakit. Mati adalah kenyataan yang akan dialami oleh semua orang yang menjadi ciri kehidupan. Semua yang hidup pasti akan mati. Coba kalian pikir, ada enggak yang hidup selamanya? Ada enggak yang hidup selamanya? Listrik saja pernah mati. Ayo, apa yang enggak pernah mati? Ada yang enggak pernah mati? Enggak ada kan? Benda mati? Benda mati ya. Benda mati. Tapi benda mati tadi pecah, hancur, kan sudah enggak ada enggak ada lagi kan? Oke, semua itu mengalami perubahan, semua itu mengalami penderitaan, semua mengalami anicca, semua mengalami duka. Yang mengalami duka itu semua makhluk juga termasuk benda mati. Oke ya, sekarang saya mau minta kalian memberikan contoh ciri yang tidak memuaskan itu seperti apa. Paling gampang kalau ini ya, ciri yang tidak memuaskan. Tunggu ya, saya minta. Ken mau jawab. Oh, Ken dulu. Oke, silakan Ken. Jika kita ingin keluar dan tidak diberikan keluar oleh orang tua, maka kita akan sedih dan kecewa. Iya, betul. Tidak memuaskan ya. Oke, itu tidak memuaskan. Coba siapa lagi yang mau memberikan contoh? Jericho. Kalau kita mau bermain sepeda, tidak diberikan orang tua, itu tidak memuaskan. Tidak memuaskan ya, boleh juga. Oke, Jocelyn. Nanti saya mau kasih contoh yang paling gampang ya. Apa Jocelyn? Contohnya nyalakan mikrofonnya Jocelyn. Ayo Jocelyn.
Jocelyn, nyalakan mikrofonnya. Ayo, Jocelyn. Nyalakan mikrofonnya. Nyalakan mikrofonnya. Belum bisa? Saya dulu ya. Oke ya, saya dulu ya. Saya mau kasih contoh yang paling gampang, tidak memuaskan. Ya, ini adalah contoh tidak memuaskan yang paling gampang. Contohnya adalah, nah ini saya kasih contoh Ken-Ken aja ya, Ken-Ken saja ya, saya kasih contoh ya. Ken-Ken pergi ke tukang pangkas, ya. Ken-Ken pergi ke tukang pangkas, minta dipangkas yang ganteng, tetapi tukang pangkasnya ceroboh. Ken-Ken malah dipangkas gundul separuh. Yang separuh ada rambutnya, separuh gundul. Ken-Ken nangis nggak? Hah? Ya, Ken-Ken digundul separuh kan? Yang sini masih ada rambutnya, yang sini nggak ada rambutnya. Lalu Ken-Ken pulang. Bagaimana perasaan Ken-Ken? Tidak memuaskan, ya enggak? Tidak memuaskan. Saya kasih contoh lagi. Ken-Ken pakai baju, satunya lengannya panjang, satunya nggak ada lengan. Ken-Ken mau nggak pakai baju seperti itu? Nggak mau, tidak memuaskan. Sekarang saya mau kasih contoh ke Jericho. Contoh lagi tidak memuaskan. Jericho pergi ke sekolah, giginya tinggal 2, kanan sama kiri, lalu tersenyum ketawa, diketawain temannya. Tidak memuaskan? Tidak memuaskan kan? Tidak memuaskan. Saya kasih contoh lagi. Nah, Jocelyn sekarang contohnya. Contohnya Jocelyn pergi ke sekolah. Harusnya ke sekolah hari Senin pakai baju atasnya putih, bawahnya merah. Tetapi Jocelyn malah hari Senin pakai pramuka. Tidak memuaskan? Tidak memuaskan. Malu, tidak memuaskan ya. Itu contoh yang tidak memuaskan. Nah, sekarang saya minta Jocelyn. Ayo, Jocelyn. Kita ingin membeli permen, tetapi mamanya tidak memberi. Nah, jika kita mau membeli permen, tetapi mamanya tidak memberi. Mama tidak memberikan permennya ya. Oke, boleh juga. Itu tidak memuaskan ya. Oke, sekali lagi saya minta, siapa mau memberikan contoh tidak memuaskan? Siapa mau memberikan contoh tidak memuaskan? Jericho? Atau Ken-Ken mau memberikan contoh? Kalau kita memakan permen sudah habis, kita mau membelinya lagi tapi tidak ada uang di sekolah. Oh, itu tidak memuaskan ya, sedih ya, menderita ya. Nah, itu menderita juga ya, menderita. Oke. Ken, sekali lagi kasih contoh tidak memuaskan, Ken. Apa, Ken? Nyalakan mikrofonnya, Ken. Kasih contoh satu lagi yang tidak memuaskan itu apa? Jika kita ingin membeli HP, terus kita tidak ada uang, maka kita akan sedih. Ya, itu penderitaan juga ya. Itu penderitaan juga. Oke, bagus. Sudah mengerti semua ya tentang tidak memuaskan. Tadi Anica sudah tahu, Duka sudah tahu. Sekarang yang ketiga saya minta untuk Ken membacakan ya, yang ketiga ya. Coba Ken bacakan halaman 56. Ken buka halaman 56 yaitu ciri tiada inti yang kekal. Silakan Ken. Nomor 3, ciri tiada inti yang kekal atau anatta.
Anatta artinya tidak punya inti. Segala sesuatu terjadi karena adanya beberapa sebab dan kondisi yang harus dipenuhi. Contohnya, sepeda. Manakah yang disebut inti dari sebuah sepeda? Apakah rodanya, rantainya, ataukah yang lain? Jadi, sepeda tidak punya inti yang ada adalah perpaduan semua komponen untuk membentuk sepeda. Belajar juga memerlukan buku, bantuan guru, sekolah, biaya, dan lain-lain. Jadi, belajar tidak bisa terjadi tanpa semua itu. Demikian juga untuk membuat roti, diperlukan bahan-bahan lain seperti tepung, telur, air, gula, mentega, dan lain-lainnya. Manusia tidak bisa membentuk atau membuat roti tanpa hal itu semua. Artinya, roti pun termasuk sesuatu yang tanpa inti atau tidak bisa berdiri sendiri alias anatta. Contoh lain adalah kita tidak bisa hidup sendiri. Kita selalu memerlukan orang lain dan makhluk lain. Misalnya, kita bisa sehat karena makanan yang disediakan orang tua. Makanan disajikan itu berkat jasa para petani, pedagang, dan alam yang mendukung. Jadi, kita sangat bergantung pada semua yang ada di luar diri kita. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dan egois. Kita harus saling membantu dan mencintai semuanya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya akan bahas ya yang nomor 3 ya. Ciri tiada inti yang kekal atau anatta. Kalian tadi sudah tahu anicca, dukkha. Dan yang terakhir, ciri kehidupan yang terakhir adalah anatta. Anatta itu artinya tidak punya inti. Tidak punya inti. Nanti saya akan berikan satu contoh ya. Segala sesuatu terjadi karena adanya beberapa sebab dan kondisi yang harus dipenuhi. Nah, contohnya tadi sepeda. Mana yang disebut dengan sepeda? Apakah rodanya, apakah rantainya, apakah setangnya, atau yang lainnya? Mana yang disebut sepeda? Ada yang tahu mana yang disebut sepeda? Nah, nanti kita akan cari tahu apa itu yang dimaksud dengan sepeda. Terus mana yang disebut Ken-Ken, mana yang disebut Jocelyn, mana yang disebut Jericho. Nanti kita akan tahu ya. Jadi sepeda itu tidak punya inti. Yang ada adalah perpaduan antara semua komponen-komponen yang membentuk suatu benda yang disebut dengan nama sepeda. Belajar juga seperti itu. Kalau kalian belajar nggak ada buku bagaimana? Belajar nggak ada guru bagaimana? Belajar nggak ada sekolah bagaimana? Belajar sekarang nggak ada HP bagaimana? Belajar nggak ada internet sekarang bagaimana? Nggak bisa kan? Nah, demikian pula juga salah satu contoh lagi untuk membuat roti. Kalau orang mau buat roti, dia butuh tepung, butuh telur, butuh air, butuh gula, butuh mentega, dan lain sebagainya. Manusia juga seperti itu. Manusia tidak bisa membentuk atau membuat roti tanpa hal-hal yang ada tadi. Jadi, roti adalah sesuatu yang tanpa inti atau tidak bisa berdiri sendiri, alias disebut tadi adalah anatta.
Contoh lain adalah kita manusia ya, kita ini manusia. Kita manusia itu tidak bisa berdiri sendiri. Kita perlu pakai baju. Baju dijahit oleh tukang jahit. Ya enggak? Kita makan pakai nasi. Kita makan perlu nasi. Nasi terbuat dari beras. Beras dihasilkan oleh siapa? Petani. Kita berarti butuh petani. Terus lagi sayuran. Kita makan sayuran. Kita butuh sayur. Sayur ditanam di kebun. Nah, kita juga butuh petani. Kita makan ikan goreng. Kita butuh beli ikan ke pasar. Butuh pedagang ikan. Ikan ada berarti bisa dari danau, bisa ikan dari laut. Berarti kita butuh nelayan. Kita butuh nelayan. Berarti kita sebagai orang tidak boleh sombong dan egois. Karena kita saling membutuhkan, saling membantu, dan saling mencintai semua makhluk. Nah, sekarang saya mau minta kalian memberikan contoh anatta. Kalian dulu atau saya dulu yang memberi contoh anatta? Selain contoh roti, saya dulu ya. Saya dulu. Saya akan memberikan contoh yang paling mudah dan paling sering kita gunakan setiap hari untuk belajar. Apa yang paling sering kita gunakan? Ini apa namanya? Pulpen. Manakah yang disebut pulpen? Yang Romo pegang. Yang saya pegang, coba saya buka. Isi dalamnya tinta. Kalau saya buka seperti ini, mana yang disebut pulpen? Ya, ayo, mana ya? Ayo. Tidak ada. Mana yang disebut pulpen? Kalau ini pernya aku ambil, terus tintanya aku ambil, ini bungkusnya aku ambil. Mana yang disebut pulpen? Nggak tahu. Ayo. Inilah yang disebut anatta. Tiada inti diri, tidak ada intinya. Pulpen itu tidak ada intinya. Pulpen disebut pulpen itu karena apa? Ada yang tahu? Disebut pulpen karena ada tintanya. Ada bungkusnya, ada tintanya. Nih disebut pulpen karena ini. Coba lihat, ini masuk ke sini. Ini ada pernya. Lalu ini dimasukkan ke sini. Nah, ini baru disebut pulpen. Ini baru disebut pulpen. Tapi kalau ditanya manakah yang pulpen, pasti kita tidak tahu. Nah, itulah yang disebut anatta. Karena anatta itu adalah tidak ada intinya. Nah, sekarang saya minta siapa mau berikan contoh. Ini contoh, Ken, tunggu ya. Ken. Contohnya lampu, Romo. Oke, lampu. Kenapa lampu? Jika tidak ada listrik, maka tidak ada lampu. Jika tidak ada baterai, tidak ada teknologi ataupun lainnya yang memakai baterai atau listrik. Oke, boleh juga. Tapi nanti Ken kasih saya satu contoh lagi ya. Oke. Siapa lagi mau memberikan contoh? Barang-barang yang ada di depan kalian itu banyak loh. Ayo. Buku, Romo. Ayo, mana buku? Bagaimana kok di buku itu disebut anatta, Jericho? Kenapa? Kalau kita merobek isinya semua, maka tidak ada namanya buku. Buku itu harus disambungkan dengan kertas dan sampulnya, baru disebut buku.
Oke, boleh juga. Jocelyn nih, Jocelyn. Tunggu Jocelyn dulu, Ken. Jocelyn. Nyalakan mikrofonnya, Jocelyn. Jocelyn, ayo kasih tahu kami contoh Anata itu bagaimana sih, Jocelyn? Nanti saya kasih contoh lagi satu ya. Nanti saya kasih contoh lagi yang paling gampang. Aku carikan di sini ya. Yang paling gampang. Ayo, Ana, ayo Jocelyn. Kasih tahu dulu, ayo. Kasih tahu kami. Ayo. Ayo, Jocelyn. Jocelyn. Jocelyn, siapa mau bantu Jocelyn? Siapa mau bantu? Ken atau Jericho? Jericho, oh Ken mau bantu Jocelyn. Oke, bantu Ken. Nyalakan mikrofonnya. Contohnya pasir. Kenapa pasir? Jika tidak ada pasir, maka tidak ada Salah, bukan begitu ya. namanya bunga. Tunggu, bukan Bukannya. begitu. Bukan begitu. Ayo, bukan begitu. Contohnya adalah, saya kasih contoh lagi sedikit. Ini apa? Tumbuhan. Di mana ini namanya pohon kopi ya, pohon kopi ya. Manakah yang disebut pohon kopi? Apakah daunnya? Apakah batangnya? Apakah akarnya? Mana yang disebut pohon kopi? Buahnya. Hah? Buahnya. Loh, itu buah kopi. Buahnya. Itu disebut buah. Nah, itu disebut buah kopi. Manakah yang disebut pohon kopi? Mana disebut pohon kopi? Batangnya kah? Daunnya kah? Bunga? Batang kopi namanya. Batang kopi. Mana yang disebut pohon kopi? Nah, saya kasih contoh paling gampang. Ini siapa? Ken. Mana yang disebut Ken? Ayo, mana yang disebut Ken? Mana yang disebut Ken? Tunggu ya. Oke, saya mau tanya kepada kalian bertiga nih. Saya mau tanya kepada kalian bertiga. Ken, nongol Ken. Saya mau tanya kepada kalian bertiga. Manakah yang disebut Ken? Apakah ininya? Apakah ininya? Ini apanya Ken? Kepalanya kan, cuman. Manakah yang disebut Ken? Apakah ini? Ini apa? Tangannya, cuma tangannya. Apakah ini juga? Apakah ini? Namanya Romo. Namanya kan Ken. Namanya Ken. Nah, coba nanti kalau namanya kita ganti jadi Joanna. Mana yang disebut Ken lagi? Ayo. Mana yang disebut Ken? Ini telinga Ken. Ini tangan Ken. Ini kepala Ken. Ini rambutnya Ken. Ini matanya Ken. Ini hidungnya Ken. Mana yang disebut Ken? Maka jawabannya adalah yang disebut Ken adalah yang disebut Ken adalah perpaduan semua itu yang disebut Ken. Sama seperti ini. Yang disebut pulpen adalah perpaduan semua barang-barang. Oke? Yang disebut Ken perpaduan semua barang-barang. Oke? Mana yang disebut Joanna? Ayo, coba tunjuk yang disebut. Mana yang disebut Vigo? Ayo. Apakah matanya Vigo? Apakah telinganya Vigo? Apakah giginya Vigo? Apakah pipinya Vigo? Jadi, oke, dengarkan ya. Saya minta kalian berikan satu contoh terakhir yang contoh Anata. Contoh tanpa inti. Yo, siapa mau memberikan contoh tanpa inti dulu? Jam. Oke. Apa? Kenapa jam? Kenapa jam disebut Anata? Kalau jam
ada baterainya, maka jam tidak akan bergerak. Boleh. Bukan begitu, Ken. Begini ya, jam. Contohnya ini jam, ya, Ken. Saya kasih contoh ya, jam. Saya bukakanlah jam ini. Ini disebut jam kan? Kalau ini dicabut, strapnya dicabut. Ya, saya cabutkan strapnya. Biar Ken tahu yang disebut anata. Nah, kalau strapnya dicabut, mana yang disebut jam? Apakah ini? Apakah ini? Mana yang disebut jam? Kanan atau kiri yang disebut jam? Yang disebut jam kanan atau kiri? Siapa berani menjawab? Yang disebut jam kanan atau kiri? Ayo, siapa berani menjawab? Yang disebut jam kanan atau kiri? Yang ini atau yang ini? Ken, coba jawab, Ken. Ken, nyalakan mikrofonnya. Yang disebut jam ini atau ini? Nggak bisa, Romo. Nggak nampak. Aku ngelek. Ngelek, oke. Ken, Jericho, yang disebut jam yang mana? Yang ini atau yang ini? Bukan dua-duanya. Bukan dua-duanya. Yang disebut jam yang seperti apa? Namanya. Bukan. Apa, Jocelyn? Yang disebut jam itu bagaimana? Gabungan. Yang disebut jam adalah gabungan dua hal ini. Kalau digabung, barulah itu namanya jam. Oke, kalau digabung begini, inilah disebut jam. Itulah yang disebut anata, atau tidak ada intinya yang kekal, ya. Jadi kalau nanti ditanya apa sih inti yang kekal, tidak ada semua inti yang kekal. Oke, tunggu ya. Sampai di sini ada yang sudah mengerti belum namanya anata? Ayo, ada yang sudah mengerti belum anata? Pokoknya nanti kalau ditanya anata itu adalah tidak ada inti diri. Ya, tidak ada inti yang kekal. Yang disebut ken adalah perpaduan semuanya. Yang disebut jam adalah perpaduan semuanya. Yang disebut pulpen adalah perpaduan antara bungkus, tinta, per, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut anata. Nah, ini kesimpulannya seperti ini. Kesimpulannya, segala bentuk, wujud, keadaan, baik makhluk hidup ataupun benda mati, adalah tidak kekal dan selalu berubah, yaitu anicca. Segala sesuatu yang tidak kekal bersifat tidak memuaskan dan menimbulkan penderitaan, atau dalam bahasa Pali disebut dukkha. Segala sesuatu tersebut tidak ada yang dapat berdiri sendiri karena tidak memiliki inti yang kekal. Nah, saya minta coba yang ada di layar ini dibacakan sekali-sekali. Coba Jericho bacakan dulu yang ini. Jericho, nyalakan mikrofonnya. Semuanya, Romo. Ya, semuanya. Nanti gantian. Segala bentuk, wujud, keadaan, baik makhluk hidup ataupun benda mati adalah tidak kekal dan senantiasa berubah atau anicca. Segala sesuatu yang tidak kekal bersifat tidak memuaskan dan menimbulkan penderitaan atau duka. Segala sesuatu tersebut tidak ada yang dapat berdiri sendiri karena tidak memiliki inti yang kekal atau anatta. Oke, terima kasih. Coba Jocelyn bacakan. Segala bentuk, wujud, keadaan, baik makhluk hidup ataupun benda mati adalah tidak kekal dan senantiasa berubah atau anicca.
Segala sesuatu yang tidak kekal bersifat tidak memuaskan dan menimbulkan penderitaan atau duka. Segala sesuatu tersebut tidak ada yang dapat berdiri sendiri karena tidak memiliki inti yang kekal atau anatta. Oke, terima kasih. Ken, bacakan Ken. Ken, bacakan. Ya. Bacakan. Segala bentuk wujud keadaan baik makhluk hidup ataupun benda mati adalah tidak kekal dan senantiasa berubah atau anicca. Segala sesuatu yang tidak kekal bersifat tidak memuaskan dan menimbulkan penderitaan atau duka. Segala sesuatu tersebut tidak ada yang dapat berdiri sendiri karena tidak memiliki inti yang kekal atau anatta. Oke, terima kasih. Nah, itu tadi pelajaran kita. Dan sekarang saya minta kepada kalian, coba ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sekarang saya mau kasih PR-nya dulu ya. Nanti setelah PR baru kalian mau bertanya. Ini adalah PR yang akan kalian kerjakan. Nah, PR ini ada di halaman 58. PR-nya ada di halaman 58. Yang paling atas ada 5 soal. Soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Sudah tahu? Sudah? Romo cepat makan. Romo. Oke, sudah. Nah, oke, kalau sudah ada pertanyaan, kalau nggak ada kita akhiri pertemuan kita hari ini. Nggak ada? Ken ada pertanyaan? Jericho ada pertanyaan? Jocelyn ada pertanyaan? Nggak ada. Semua nggak ada pertanyaan. Dan satu terakhir, pertanyaan saya terakhir. Contoh anicca, satu saja. Siapa mau memberikan contoh anicca? Ayo, cepat. Berikan saya satu contoh anicca. Cepat. Pensil, Romo. Kenapa pensil? Kalau pensil tidak ada kayunya, maka tidak terbentuklah pensil. Pensil Salah. harus ada kayu. Salah. Anicca itu perubahan. Anicca itu perubahan, selalu berubah. Contohnya pensil. Oke. Kayu, pohon. Kenapa? Jika pohon ditebang orang, maka pohonnya akan hilang. Oke. Akan terpotong. Nah, akan hilang atau terpotong. Contohnya pulpen. Kita gunakan terus, maka tintanya akan habis. Contohnya. Oke, terima kasih. Sudah bertemu pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa PR-nya dikerjakan. Saya minta Ken untuk membacakan nama Karapata. Sudah hafal, Ken? Belum. Saya bantu nanti kalau nggak hafal ya. Kita tanpa teks. Silakan semua tangannya beranjali. Saya minta Ken nyalakan mikrofonnya. Yuk, semua beranjali. Ken. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bagawata. Swakato Bagawata. Damo Bagawata Damo. Ulangin. Swakato Bagawata Damo. Damang. Swakato Bagawata Damo Damang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka
Sanghayang, Sabe Sata. Mawantusu kita tak, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih. Jaga kesehatan. Romana Namo Buddhaya. PR-nya dikerjakan. Selamat siang, Namo Buddhaya. Kita hitung ya. 1. Romo Namo Buddhaya, Jericho Namo Buddhaya, Jocelyn Namo Buddhaya. Sudah hilang semua.